Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifatul Mukarramah dari Prodi Sastra Indonesia, Universitas Pamulang. Di sini saya akan membaca cerita pendek. Judulnya Amplop Susulan. Karya dari Teguh Afandi. Dada rasanya diguncang gempa ketika tangan kiri saya memasukkan dan raba-raba saku celana dan benda itu masih tersimpan di sana. Amplop yang semestinya saya berikan kepada Ustadz Jajuli usai memberi ceramah di masjid kompleks. Keringat sebiji-biji nangka membasahi peci, menetesi pipi, dan seketika membuat kemeja koko yang saya kenakan basah oleh keringat ibu. Celaka, saya refleks menepok jeda. Saya akan disalah-salahkan oleh panitia lain bila tahu amplop yang diamanahkan kepada saya tertukar. Saya mendapatkan tugas membersamai Ustadz Jajuli. Selama rehat sebelum beranjak ke mimbar untuk memberikan ceramah dalam rangka tasyakuran rampungnya pembangunan masjid kompleks. Meski saya pada dasarnya lebih senang untuk duduk menikmati sajian dan pengajian, tetapi tidak ada lagi yang dinilai panitia pantas menemani selain saya. Tak apalah, saya juga tak tega kalau Pak Supadi yang usianya sudah 45 tahun harus merangkap banyak hal. Atau saya juga tidak tega menyerahkan tugas sederhana tapi krusial ini kepada Roni, Brian, Hudi yang baru saja lulus SMK. Selain menemani, saya mendapatkan tugas membuat nyaman Ustadz Jajuli. Kesan baik harus saya tampilkan kepadanya karena ini kali pertama Ustadz Jajuli hadir di pengajian kompleks. Kami mengenal Ustadz Jajuli setelah beliau hadir di salah satu stasiun televisi. Betapa beruntungnya kami setelah mengetahui kalau kediamannya hanya berjarak 1,5 jam dengan mobil. Itu sebuah anugerah besar. Apalagi setelah tahu kalau Ustadz Jajuli bersedia meluangkan waktu ke kompleks kami karena mertuanya yang juga penghuni sini. Benar-benar anugerah. Bibir saya terkunci. Saya takut bila teman-teman panitia lain tahu dan mendakwa saya hendak menyelimat amplop yang seharusnya dijadikan uang bensin untuk Ustadz Jajuli. Meskipun saya tidak mengerti berapa jumlah rupiah yang ada di amplop tersebut. Saya sangat yakin panitia tidaklah orang yang sembarangan memberi uang bensin. Apalagi kepada Ustadz Jajuli yang sudah kami rindukan itu. Pengajian dimulai sedari jam 9 pagi dan selesai menjelang zuhur. Ustadz Jajuli mengimami jamaah sembahyang di masjid baru kami. Mungkin di titik inilah kealpaan saya tumbuh subur. Sudah saya pisahkan pada mulanya bahwa amplop yang berisi uang Ustadz Jajuli saya letakkan di saku celana sebelah kiri. Sedangkan amplop lain
dan barang-barang lain saya masukkan ke saku kanan. Usai sembahyang, Ustazah Juli masih melayani beberapa orang yang mengajak berfoto dan bersalaman. Hamboro, ketua panitia pengajian, memberi kode kepada saya yang ada di belakang Ustazah Juli untuk menyibak kerumunan orang agar rombongan bisa segera masuk mobil. Maaf. Saya mencoba menyibak membuat jalan. Ustazah Juli dan dua orang asistennya berjalan perlahan. Agar perlahan dan setelah susah payah mereka berhasil masuk mobil. Ustazah Juli berada di jok belakang seorang diri. Dua asistennya ada di baris depan, dengan salah satu seorang menjadi juru kemudi. Maaf bang, ini ada sedikit uang transport titipan panitia. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya menyelipkan amplop ke telapak tangan asisten Ustazah Juli yang duduk di samping kemudi. Dia mengangguk, kemudian balik mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya yakin di titik inilah saya keliru meraih amplop. Amplop Ustazah Juli yang harusnya ada di saku celana kiri bukan teraih. Saya justru meraih amplop yang ada di saku sebelah kanan. Benar-benar manusia memang salah dan lupa. Bagaimana bisa saya melakukan kesalahan fatal dan memalukan seperti ini? Keringat yang berkali-kali saya sapu dengan lengan baju koko terus saja menderas. Seolah sumber keringat itu tak tertutup dan asam. Hamboro duduk mengipas-ngipasi badannya, penat dan keringat. Beberapa panitia lain juga mulai berbenah, menggulung kabel, merapihkan piring yang tadi dipenuhi kudapan, menyapu sisa-sisa kotoran di karpet. Namun lebih banyak lagi yang hanya ongkang-angking kaki, menghabiskan minuman dan kudapan. Sanuka, sudah bereskan semuanya? Hamboro memastikan. Saya mengangguk, kemudian meraih telepon genggam. Sibuk betul, mau kemana? Hamboro kembali mencecar. Kantor pos sudah tutup Sabtu setengah hari. Saya menengok angka jam digital di pojok telepon genggam. Benar, sudah hampir 1:30. Tak ada kantor pos yang masih melayani pengiriman surat kilat. Apalagi surat yang seharusnya saya kirimkan kepada pabrik terbawa Ustazah Juli. Mengingat itu saya malu. Saya malu kalau sampai Ustazah Juli membuka amplop itu dan kemudian membaca isinya. Duh, mau saya simpan di mana wajah saya nanti? Saya seperti sebutir telur bergoyang-goyang di tubir meja. Sebentar lagi jatuh dan pecahlah semua isinya. Saya sudah pasti tidak dapat mengajukan lamaran pabrik. Sekaligus saya harus malu dan diujar-ujar oleh panitia lain. Pamit dulu ya, ada janjian sama temen.
Saya pamit kepada Hamburung. Syukron ya. Ustazah Juli seperti puas. Saya hanya mengangguk. Sedangkan dalam pikiran saya berputar-putar, memikirkan rencana untuk menghubungi salah satu asisten yang tadi menerima amplop. Malu, iya saya malu. Tetapi lebih baik malu di depan manusia daripada harus saya tanggung rasa malu dan dosa sampai di hadapan Yang Maha Kuasa. Saya merasakan keringat di hamparan kulit mulai surut. Tapi baju koko dan telapak tangan sudah terlanjur lembab. Saya harus menyerahkan apa yang menjadi amanah saya dan hak Ustazah Juli. Saya menepi dari kerumunan. Tentu akan tidak enak kalau teman-teman memergoki saya. Saya kirim pesan kepada asisten yang tadi menerima amplop saya. Saya berharap agar cepat dibalas. Nyatanya pesan balasan baru masuk ke telepon genggam saya 15 menit. Mas, kami ada di restoran nasi kebuli. Kalau masih ada perlu, silahkan gabung kami saja. Jawab asisten Ustazah Juli lewat pesan pendek. Saya gegas tancap motor bebek menuju restoran yang disebut. Andai waktu bisa saya putar ulang, tentu kejadian konyol dan bodoh ini takkan terjadi. Andai waktu bisa saya percepat, saya ingin meloncat melewati fase-fase memalukan ini. Afwan Ustazah Juli, saya Sanuka, panitia pengajian tadi. Saya mencium punggung tangan Ustazah Juli. Lama sekali, saya ingin menuntaskan rasa salah saya di punggung tangan yang harum itu. Keringat yang wangi menyusup ke dalam tubuhku, seolah mengalirkan rasa tenang, penuh damai dan keikhlasan. Ada apa, Nak? Sampai nyusul. Ustazah Juli bertanya penuh heran. Sebenarnya ada yang Kalimat saya terpotong oleh segukan tangis yang terlanjur turun menjadi banjir di pipi saya. Saya benar-benar menyesal. Saya hilaf. Dan mengapa pula hilaf itu harus terjadi di saat seperti ini? Sudah, tenang dulu. Ustazah Juli mengelus punggung saya. Bukannya diam, tangis saya semakin kencang. Ustazah Juli memanggil pramusaji untuk menghidangkan minuman. Kemudian disodorkanlah kepada saya. Minum dulu. Bismillah, biar tenang, kata Ustazah Juli begitu teduh. Saya raih dan tegukan saya begitu puas. Habis saya tandaskan dalam sekali. Kamu pasti lapar, makan dulu ini. Ustazah Juli menyodorkan sepiring nasi kebuli dengan potongan iga kambing. Makan saja, kami sudah makan. Ustazah Juli memerintahkan. Dua asisten yang sedari-dari memandangnya saya mengangguk sebagai izin untuk saya melahap hidangan makan menjelang petang itu. Saya sendok perlahan-lahan. Kenikmatan merasuk. Bumbu yang sedap, kemudian daging kambing empuk membuat saya tak begitu repot mengunyah. Ustazah Juli membaca buku. Dua asistennya sesekali mengajak saya berbincang.
Setelah tandas, barulah asisten yang menerima amplop tadi berbicara. "Diksanuka, ada apa kok sampai nyusul?" "Begini mas, sebelumnya saya mohon maaf kepada Ustadz Jajuli dan mas-mas. Saya salah hilaf. Sebenarnya amplop yang saya berikan tadi tertukar. Saya keliru memberikan. Saya terbata-bata. Keringat saya tidak membanjir. Tapi gugup kali ini lebih mahal. Saya menyodorkan amplop yang benar." "Oh alah, tadi amplopnya kamu kasih ke pengemis dekat masjid kan?" Ustaz Jajuli memandang asistennya. Dijawab dengan anggukan takjim. Sekarang giliran saya yang kebingungan. Betapa mulia Ustaz Jajuli. Bahkan amplop yang saya menjadi hak atas lelah dan waktu yang diluangkan diberikan kepada kaum papa. Dada saya terenyuh lebih syahdu. Embusan pendingin udara menyapu wajah saya dan merusak bersama aroma sitrus yang segar. Dan berkat ketedoran saya, niat baik itu berujung pada sia-sia. Tidak apa-apa, tidak ada yang sia-sia. Seolah mengerti kegundahan saya dengan lembut, Ustaz Jajuli justru membuat saya kembali ke gugup. "Ini titipan panitia untuk Ustadz." Saya menyodorkan kembali. "Saya yang keliru, Ustadz," kata saya. "Bukan, itu sudah bukan hak saya. Itu untuk Diksanuka saja, Ustaz Jajuli." Saya terdiam sebentar. Dada saya kembali dirayapi keraguan. Bukan soal uang. Tapi, apakah amanah saya sudah tertunai atau belum? Tapi, sudah tidak ada tapi-tapian. Saya harus pulang Diksanuka. Amplop itu pakai saja buat Diksanuka saja. Hak saya sudah saya ambil. Ustaz Jajuli kini beranjak dari kursinya. Dua asistennya mengikuti, saya pun turun. "Ustadz, saya nanti melaporkannya bagaimana?" "Kan sudah Ustadz bilang, amplop yang saya hak Ustadz sudah dikasihkan ke pengemis. Dan amplop yang ini milik Diksanuka." Bibir keluh kemudian disusul sendu akibat haru yang membiru. "Oh iya, Diksanuka, daripada melamar menjadi karyawan di pabrik kutang, mending uang itu dipakai buat modal usaha. Semoga barokah." "Terima kasih Ustadz," jawab saya. Ustaz Jajuli dan dua asistennya meninggalkan restoran nasi kebuli, meninggalkan saya dengan amplop yang saya raba-raba cukup tebal. Kesadaran saya mendadak muncul. Dari mana Ustaz Jajuli mengetahui saya hendak melamar menjadi karyawan pabrik kutang? Pasti amplop berisi lamaran saya untuk menjadi penjahit di pabrik kutang itu telah dibuka Ustaz Jajuli. Saya malu betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.